Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam ringkasan ringkasan Ajrumiyah, yang dimana sebelumnya kita telah membahas tentang babul fa'il, bab yang menjelaskan tentang fa'il atau pelaku, yang dimana fa'il itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang zahir, ada yang mudmar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan babul maf'ulul lazi lam yusamma fa'iluhu, atau yang bisa disebut juga dengan naibul fa'il. Nah, naibul fa'il itu apa? Naibul fa'il itu adalah pengganti subjek fa'il, subjek pelaku, yang dimana itu dia sebenarnya berposisi sebagai maf'ul bih atau objek, akan tapi karena fa'ilnya tidak disebutkan, maka yang objek yang terkena objek fa'il ini, yang objek ini dipindahkan menjadi posisi fa'il. Nah, gitu. Oke, lanjut ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu wa huwa al ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'hu fa'iluhu. Apa definisi dari naibul fa'il itu? Yaitu isim rafa yang tidak disebutkan sebelumnya itu fa'il, fa'ilnya tidak disebutkan sebelumnya. Nah, ya gitu. Ya, naibul fa'il itu isim marfu yang tidak disebutkan fa'ilnya sebelum maf'ulnya gitu. Kan biasanya kan ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Biasanya kan ada pekerjaannya, ada pelakunya, dan ada yang jadi objeknya. Nah, kan tapi pelakunya dihilangkan. Nah, seakan-akan orang tidak mengetahui siapa pelakunya. Jadi penjelasannya kayak gini. Fa'in kana al-fi'lu madiyan. Nah, apabila fi'ilnya ini dia berupa madi, bagaimana cara membuat fi'il yang tadi aktif menjadi pasif? Yang tadi maklum menjadi majhul? Caranya adalah dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jadi pada awal hurufnya itu berharokat dhammah, dan huruf keduanya itu kasrah. Jadi yang tadi fa'ala wazan fa'ala jadi wazan fu'ila. Gampangnya seperti itu. Contohnya duriba Zaidun. Nah, gitu contohnya ya. Zaid dipukul. Zaid ini sebenarnya maf'ul bih, akan tapi fa'ilnya disebutkan, maka maf'ul bihnya menjadi menempati posisi fa'il. Jadi duriba Zaidun. Nah, gitu. Nah, apabila kalau fi'ilnya mudhari, maka sebaliknya. Jadi wa in kana mudhari'an dumma awal wa futiha ma qabla akhiri. Jadi awalnya, pada huruf awalnya itu dhammah, dan yang huruf kedua huruf sebelum akhir berarti difathahkan. Nah, itu. Jadi yuf'alu. Nah, kan biasanya kan yaf'ulu kan. Jadi yuf'alu. Nah, gitu. Wa huwa qismain. Wa huwa ala qismain. Nah, naibul fa'il juga sama seperti fa'il. Itu ada dua bagian yaitu zahir dan mudmar, sama. Nah, gitu. Fa zahiru nahu qaulika, yang zahir itu contohnya duriba Zaidun yang tadi sudah sebutkan. Wa yudrabu Zaidun. Nah, ini beda penggunaannya aja. Penggunaan madi dan mudhari. Kalau madi kan untuk pekerjaan lampau, misalnya duriba Zaidun, Zaid sudah dipukul. Nah, kalau yudrabu Zaidun, Zaid sedang dipukul. Nah, gitu. Wa ukrima Amrun, dan Amar dimuliakan. Nah, gitu. Wa yukramu Amr. Wal mudmaru, dan yang berupa domir. Mudmar masih ingat guys apa? Ya, itu isim yang berupa domir. Misalnya duribtu. Nah, kalau misalnya dalam yang bab sebelumnya, misalnya bab fa'il, misalnya dorob tuh kan. Nah, tuanya ini sebagai fa'il, domirnya fa'il. Nah, tapi kalau misalnya durib tuh, taknya ini ya sebagai naibul fa'il, dia sama-sama rofa. Sama-sama rofa, akan tapi dia naibul fa'il. Nah, gitu. Duribna wa duribat wa. Nah, gitu. Kalau durib tuh itu domir ana. Duribna domir nahnu. Duribta domir anta, duribti domir anti.
Duriptuma, domir antuma. Duriptum, domir antum. Duriptuna, domir antuna. Duriba, domir huwa. Waduribat dan domir hiya. Waduriba dan domir huma. Waduribu dan domir hum. Waduribna dan domir hunna. Nah gitu. Saya kasih contoh lagi misalnya. Misalnya futihal babu, pintu dibuka. Nah gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi failnya dibuang. Jadi nggak tahu siapa yang buka pintu itu. Jadi objeknya yang sebutkan futihal bab. Nah gitu. Misalnya misalnya apa lagi? Misalnya rumiyatil qurah. Apa? Bola itu dilempar. Nah, itu. Jadi segitu aja. Cukup gampang kan? Itu gampang. Apa babul maf'ul lazim lam sama fa'ilu? Ya kira-kira seperti itu misalnya ya dipukul ya gitu. Gampangnya seperti itu. Jadi ya apa ada kecocokannya sama bahasa Indonesia. Sekian. Semangat untuk bagi kalian yang sudah mempelajari ilmu nahwu. Jangan patah semangat. Semangat menolak penyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.